Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kami semua Tuhan. Saat ini di mana kami sedang berdoa, kiranya kuasa urapan Tuhan, kasih Tuhan menyertai kami, sehingga doa kami boleh terjawab. Sehingga siapapun yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, kiranya Tuhan Engkau jawab, Engkau tolong, Engkau berkati mereka. Demikian sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya Tuhan, jiwa kami, iman kami pun disegarkan dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Namun adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Walaupun mereka melihat mujizat berulang-ulang, tapi tetap toh mereka selalu menggerutu bersungut-sungut. Dan bangsa yang keras hatinya. Bahkan Musa yang pernah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan membelah laut menjadi dua. Dan kemudian ada tiang awan, tiang api dengan mujizat air dan sebagainya. Toh mereka tetap ingin melempari Musa dengan batu. Padahal mereka tahu Musa adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan. Mereka melihat mujizat itu bagaimana. Laut terbelah dan mereka melewati di tengah laut. Dan kemudian mereka melihat bagaimana musuh itu ditenggelamkan di laut. Namun bangsa ini saudara, bangsa yang tegar tengkuk. Mungkin kita katakan demikian, tapi hal itu juga bisa terjadi kepada kita juga. Walaupun kita sudah melihat kuasa Tuhan, kita membaca firman Allah yang tidak ada mustahil bagi Tuhan. Namun tetap juga saudara, kita mungkin kerap kali menggerutu, masih hidup di dalam hawa nafsu, dan kemudian kita masih mengingin barang orang lain, berbuat jahat, menipu, bahkan macam-macam saudara. Oleh sebab itu, satu bangsa Israel ini merupakan satu gambaran untuk kita semuanya. Kita lihat terbukti saudara, yaitu ketika Musa tiba di satu tempat dan mereka berkemah dari padang gurun Sin. Kemudian mereka berkemah di Rafidim, itu di padang gurun. Kemudian mereka mulai menggerutu dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka mau melempari batu kepada Musa. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan air dan mereka kehausan di tempat itu. Sehingga mereka berkata kepada Musa, "Mengapa kamu jauh-jauh membawa aku ke tempat ini untuk mengubur aku kah di tempat ini?" Sampai akhirnya mereka memarah dan Musa datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, bangsa ini akan melempari aku dengan batu. Apa yang terjadi?" Kita lihat dulu kuasa Tuhan bagaimana terjadi. Kita lihat Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita
percayalah bahwa Tuhan selalu menuntun kita. Mungkin di tengah perjalanan kita ada kesulitan, tantangan, tapi cobalah mengucap syukur. Jangan sampai kita bertengkar, apalagi kecewa, dan saudara kita mulai berkata yang bukan, melawan pemimpin, menyalahkan gereja, saudara. Kemudian berkata, Tuhan tidak ada, dan sebagainya. Itu tidak perlu. Karena saudara melihat bagaimana bangsa Israel ini. Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dikerjakan oleh Musa? Musa datang kepada Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, naiklah, bawalah tongkat, bawalah tua-tua, pukullah gunung batu Horeb. Aku akan ada di gunung batu Horeb. Pukullah gunung batu itu, akan memancar air. Saudara. Kemudian Musa melakukan dan air itu keluar. Bukankah Tuhan telah melakukan mujizat berulang-ulang? Sampai di Marah, kemudian di masa Meribah, tetap bangsa ini tegar tengkuk. Artinya di sini, saudara, mujizat tidak pernah memuaskan kita. Mujizat tidak menjamin kita tetap bisa dekat kepada Tuhan. Tetapi yang pasti itu adalah bagaimana iman kita bekerja. Kita tidak boleh menanti mujizat, tetapi kita harus membangun iman kita. Kalau kita menanti mujizat tanpa membangun iman, akhirnya kita menggerutu. Tetapi ketika kita membangun iman, kita nggak usah menanti mujizat. Mujizat itu terjadi sendiri. Demikian orang percaya, orang Kristen hari-hari seperti ini. Saudara, belajarlah untuk membangun iman. Percayalah dengan kuasa Tuhan. Percayalah saudara, pemeliharaan Tuhan. Jangan bertengkar, jangan ribut, jangan berebut, dan jangan juga menyalahkan orang lain. Kita lihat dulu Mazmur 55. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Jangan keraskan hati. Mulai hari ini, saudara, jangan keraskan hati setelah kita membaca kisah Masa dan Meribah. Biar hari ini mengucap syukur, membangun iman, dan percaya langkah kita dimanapun kita berada. Kering pun, padang gurun pun akan dirubah oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menyucikan hati pikiran kami, memberkati setiap kami, supaya di tengah-tengah kehidupan kami, kuasa-Mu bekerja. Ampuni segala dosa salah kami. Jika di antara kami ada yang pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, bahkan penyakit, Tuhan tolong. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya masalah, persoalan, tantangan, baik dalam keluarga, baik dalam keuangan, hutang piutang, baik di dalam pekerjaan, studi, karir, maupun masa depan, pengharapan, termasuk teman hidup, percayalah, Tuhan sanggup menolong. Dan kau yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Yesus, bangunlah imanmu. Dan kau akan melihat kuasa Allah bekerja. Mengucap syukur dan bangunlah imanmu. Jangan cuma menanti mujizat. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Jadilah pulih dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.